Hello everyone, welcome back again dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal memberitakan good news terbaru terkait industri cryptocurrency di mana data CPI ini ternyata telah dirilis dan itu menjadikan salah satu sesuai ekspektasi ya dengan apa yang telah diprediksikan oleh beberapa orang-orang besar. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior, do you own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja kepada topik pembahasannya ya, di mana pada kesempatan malam kali ini gue bakal memberikan informasi terbaru terkait industri cryptocurrency dan salah satunya adalah terkait data CPI yang telah dirilis barusan jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Jadi sekitar jam setengah 9 atau mungkin ya jam 9 kurang seperempat, data CPI ini ternyata sudah dirilis dan hasilnya cukup memuaskan sekali ya, dan itu sesuai dengan ekspektasi. Dan kalian bisa melihat juga nih terkait kondisi market per hari ini ya. Bitcoin saja sekarang mengalami kenaikan 5,33% dan diikuti oleh beberapa altcoin lainnya. Wow, ini fantastis banget nih ya karena adanya sebuah good news terbaru. Dan menurut gua buat teman-teman semua ya tetap Dior juga karena ya mungkin dengan kondisi market yang sudah mengalami kenaikan seperti ini akan adanya terjadi suatu volatile yang sangat tinggi nih ya di industri cryptocurrency. Dan di sini pun barusan ya begitu data CPI ini dirilis, gue langsung open long dari Bitcoin sendiri ya. Di sini kalian bisa melihat ya lumayan lah gue cari cuan tipis-tipis gitu memanfaatkan momentum gitu ya. Nah, jadi dengan adanya sebuah informasi data CPI yang telah dirilis di sini ada juga beberapa informasi yang bakal gue sampaikan buat teman-teman semua ya. Jadi dengan data CPI yang telah dirilis dan hasilnya cukup memuaskan, lalu bagaimana terkait perkembangan ke depannya nih untuk dari tingkat inflasi ini dan kapan kira-kira The Fed ini bakal melakukan pivot. Oke, jadi nggak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, sekarang gue masuk di akun Twitter investing.com terlebih dahulu ya. Jadi di sini ada sekitar 2 menit yang lalu nih ada akun Twitter yang bernama Heise Cohin. Jadi ini langsung di-retweet juga oleh akun Twitternya investing.com. Dan di sini menurut beliau, jadi dengan adanya suatu data CPI yang sesuai ekspektasi ya, jadi kisaran di 6,5% dari tingkat inflasi negara Amerika Serikat dan kemungkinan rate dari kenaikan suku bunga yang akan dinaikkan oleh The Fed per Februari mendatang kisaran di 25 basis point atau setara dengan 0,25%. Dan di sini pun ada juga salah satu tweetan terbaru ya dari investing.com nih kisaran 12 menit yang lalu bahwa menurut beliau pun ya kemungkinan dari kenaikan suku bunga yang akan dinaikkan oleh The Fed ini pun sama gitu ya sekitaran 25 basis point. Jadi di sini pecah ya maksudnya mungkin data CPI ini sesuai ekspektasi di kisaran 6,5%. Jadi Fed lying in swaps menunjukkan pedagang melihat kenaikan biaya 25 basis point pada Februari yang sangat mungkin Fed lying in swap menunjukkan kebijakan siklus puncak sekitar 4,97% setelah IHK. Jadi indeks harga konsumer ya. Dan sini pun ada picture-nya dari Jerome Powell ya, salah satu ketua dari Bank Sentral Amerika Serikat. Nah, sekarang kita cek juga dari segi probabilitasnya gitu ya, di mana di sini untuk pertemuan FOMC berikutnya itu atau pertemuan pertama di tahun 2023 ini di kisaran tanggal 1 Februari tahun 2023 dan terhitung dari sekarang itu kisaran 20 hari lagi. Oke, sekarang kita cek dari segi probabilitas ya, di mana ini adalah salah satu indikator yang sering digunakan juga oleh beberapa orang gitu ya untuk memprediksi gitu lah, melihat dari segi kira-kira kenaikan suku bunga yang akan dilakukan oleh Federal Reserve itu berapa basis point sih atau berapa persen. Dan ternyata sekarang kita cek juga dengan setelah dirilisnya data CPI, namun dari tingkat probabilitas secara persentase ternyata ya kemungkinan suku bunga yang akan dinaikkan oleh Federal Reserve di tanggal 1 Februari kisaran 25 basis point ataupun setara dengan 0,25%. Ini untuk pertemuan pertama gitu ya dari probabilitas ini kalian bisa melihat secara persentasenya ini tinggi sekali sekitar 95,2%. Dan di sini juga kita bisa melihat ya, di sini pun ada target rate-nya nih. Di sini untuk now-nya ataupun ya secara presentatif ya. Jadi sekitar 95,2% orang-orang itu sangat yakin sekali bahwa kenaikan suku bunga yang akan dinaikkan oleh Federal Reserve kisaran 25 basis point. Dan sini kita bisa ngecek juga untuk beberapa pertemuan selanjutnya termasuk dari tanggal 22 bulan Maret, di bulan Mei dan juga bulan Juni. Di sini kita cek di bulan Maretnya. Nah, untuk di bulan Maret sendiri, di sini kita bisa melihat juga ya secara, presentatifnya sekitaran 73,7%. Cuman di sini kira-kira berapa persen?
Nah, ternyata di sini dari probabilitasnya itu kisaran, 25 basis poin juga gitu. Jadi untuk pertemuan pertama, pertemuan kedua juga ya kisaran di 25 basis poin. Dan sekarang kita cek di bulan Mei-nya. Nah, untuk di bulan Mei-nya pun kisaran ada 55% dari tingkat persentatif dari probability-nya ya. Jadi kisaran 25 basis poin juga yang akan dinaikkan oleh Federal Reserve di bulan Mei. Jadi pertemuan pertama, pertemuan kedua, dan juga pertemuan ketiga itu 3 kali berturut-turut mungkin suku bunga yang akan dinaikkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve kisaran 25 basis poin ya. Dan di sini kita cek juga di bulan Juninya. Nah, ternyata untuk dari bulan Juni sendiri ya ini tidak ada kenaikan suku bunga. Jadi kemungkinan gitu ya, kemungkinan tidak akan ada kenaikan segi suku bunga. Karena di sini di mana dari segi probabilitasnya 53,6% dari 4,75% ke 5%-an gitu. Jadi artinya kan dari bulan Mei sampai bulan Juni ini sama gitu ya. Jadi kemungkinan untuk di bulan Juni tidak akan ada kenaikan suku bunga. Apakah ini salah satu pertanda bahwa The Fed itu akan putar arah untuk memangkas dari tingkat inflasi atau mungkin mereka akan melakukan pivot, namun kita tidak bisa memastikan kira-kira The Fed ini bakalan melakukan pivot di tahun 2023 atau tidak. Namun melihat dari segi target inflasi yang akan diturunkan oleh The Fed ataupun Bank Sentral Amerika itu kisaran targetnya di 2%. Jadi menurut gua untuk dari segi pivot yang akan dilakukan di tahun 2023 masih agak sedikit kecil kemungkinan gitu ya. Namun yang melihat dari indikator sini gitu ya atau Fed Watch Tool. Jadi di sini, untuk dari bulan Mei sampai dengan bulan Juni atau ya kita hitung satu kuartal gitu ya, di kuartal pertama tahun 2023 hanya kisaran 75 basis poin saja yang akan dinaikkan oleh Bank Sentral Amerika Serikat ataupun Federal Reserve. Jadi menurut gue ini adalah salah satu good news juga gitu ya untuk industri cryptocurrency dan juga kelas aset yang lainnya. Dan kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah dari market cryptocurrency ini akan mulai bull run terhitung dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video gue selanjutnya. Salam cuan, salam profit. Bye-bye.